Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para Krismawan Krismawati yang hari ini akan menerima pengurapan Roh Kudus sebanyak 186 orang. Sebelum kita menerima kurnia Roh Kudus, mungkin alangkah baiknya kita melihat roh yang jenis bagaimana yang kita mau terima. Karena dunia di sekitar kita ini juga dipenuhi dengan banyak roh. Ada roh halus, ada roh kasar, ada roh yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan sampai kita bisa bingung roh yang jenis bagaimana. Maka itu alangkah baiknya kita melihat dulu roh jenis apa yang akan diterima oleh ke-186 Krismawan Krismawati, tapi juga yang kita sudah pernah terima dan juga yang akan menerima Roh Kudus dalam kehidupan. Bacaan-bacaan hari ini mulai dari bacaan yang pertama, bacaan kedua maupun Injil menceritakan tentang Roh Kudus. Menceritakan tentang Roh Kudus dan siapakah Roh Kudus itu. Dalam bacaan Injil menjadi jelas kepada kita bahwa Roh Kudus yang kita terima itu adalah Allah sendiri. Setiap kali kita tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang sama yang mengungkapkan diri dalam dua pribadi, yaitu firman-Nya, sabdanya Yesus, dan rohnya yaitu roh Allah. Bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus berpesan kepada para murid sebelum dia tinggalkan murid-murid. Yesus berpesan, "Aku akan pergi, tetapi aku akan mengirim penggantiku. Kalau aku bersama-sama dengan kamu, kamu tidak akan mendapat Roh Kudus itu. Kalau aku pergi, maka aku akan mengirim Roh Kudus, Roh Allah, rohnya sendiri untuk kamu. Untuk apa? Tugasnya apa dari roh itu? Yang pertama dalam Injil tadi kita dengar, dia akan menjadi penghibur bagi kamu, kata Yesus. Dan yang kedua, dia akan menolong. Penolong. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi yang percaya kepadanya, kata Yesus. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya yang ke-186 orang yang hari ini akan dibaptis, itu Anda terima adalah Allah sendiri yang mau mengungkapkan dirinya dalam bentuk Roh Kudus kepada Anda pada hari ini. Roh yang kita terima adalah Roh Kudus. Roh yang berasal dari Allah yang dulu hadir di dunia ini lewat para rasul. Dalam bacaan yang pertama kita dengar pada hari Pentakosta. Roh sama, roh yang sama, yang membuka pikiran dan mulut, membuka pikiran, membuka mulut dan hati untuk mewartakan dalam berbagai bahasa. Roh yang sama itu pula yang kita mau terima
dalam perayaan ini. Itulah Roh Kudus yang kita mau terima hari ini. Ibu bapak, saudara saudari sekalian, apa syaratnya untuk menerima Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu dia bisa datang kepada siapa saja? Bisa, dia datang kepada siapa saja. Tetapi sejauh yang kita tahu dari Alkitab, sejauh yang kita pelajari, yang disampaikan kepada kita melalui umat purba, umat pertama kepada kita, bahwa syarat untuk menerima Roh Kudus adalah hadir, berkumpul bersama, dan atas nama Kristus. Karena Roh Kudus hadir, Roh Kudus diutus itu adalah roh yang hadir mengganti, yang membantu manusia yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Allah. Maka syarat yang pertama harus percaya kepada Kristus. Saya mau tanya kepada Krismawan Krismawati, kamu percaya kepada Kristus Yesus kah tidak? Ya, syarat pertama harus percaya kepada Kristus. Karena Kristus Yesus sendiri berpesan, aku pergi tapi aku mengutus penolong dan penghibur. Maka itu orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima yang berasal dari rohnya, dari Allah sendiri. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, dia harus berdoa. Ingat bagaimana para rasul mereka terima Roh Kudus. Para rasul setelah Yesus dia terangkat ke surga di Bukit Zaitun, Yesus berpesan, jangan kamu pulang menunggu sampai Roh Kudus turun. Maka setelah Yesus naik ke surga, mereka pergi ke Yerusalem, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, ke tempat ruangan atas yang hadir, yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu. Mereka berkumpul di situ, berkumpul bersama-sama, dan mereka bertekun di dalam doa. Mereka sehati dan sepikiran, berdoa bersama-sama bersama dengan perempuan-perempuan yang percaya. Maria, ibu Yesus juga hadir. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, syarat untuk menerima Roh Kudus yang berasal dari Allah dan dalam Yesus, dia harus menyiapkan diri dan hati di dalam doa. Selama 10 hari setelah Yesus naik ke surga, selama 9 hari, 9 atau 10 hari, para murid itu bertekun dalam doa. Maka itu dalam tradisi gereja Katolik sampai hari ini ada novena Roh Kudus kepada para Krismawan Krismawati. Sudah novena Roh Kudus kah? Syukur kepada Tuhan. Karena untuk menerima Roh Kudus adalah tekun di dalam doa, seperti yang dibuat oleh para rasul. Mereka pergi ke rumah setiap hari di bait Allah. Di dalam Lukas pasal 29 ayat 4, pasal 29 ayat 4, 24 ayat 49 dikatakan, senantiasa mereka di dalam bait Allah dan selalu memuliakan Allah dan berdoa kepada Allah, menantikan kehadiran Roh Kudus.
Maka itu sampai hari ini gereja Katolik, dari gereja perdana dari para rasul, selama 9 hari setelah naik ke surga, diajak kepada semua umat untuk mengadakan doa novena Roh Kudus selama 9 hari. Sebelum turunnya Roh Kudus, kita diajak untuk berdoa novena Roh Kudus, supaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Itu syarat yang kedua. Untuk menerima Roh Kudus, selain kita percaya kepada Yesus, tapi juga kita harus berdoa kepadanya untuk menyiapkan hati seperti para rasul. Yang ketiga, untuk menerima Roh Kudus itu bukan hanya urusan pribadi, tapi Roh Kudus hadir itu di dalam kelompok yang telah dibentuk oleh Yesus dalam diri 12 rasul. Yesus hadir, roh yang dikirim oleh Yesus itu hadir kepada 12 rasul yang awal mula mewartakan Kristus. Kehadiran Roh Kudus, Roh Yesus adalah kehadiran di dalam komunitas, kehadiran di dalam kelompok. Karena itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu urusan pribadi, keselamatan itu urusan pribadi, urusan masing-masing. Memang naik ke surga kamu sendiri, tetapi bahwa kau naik ke surga itu kau punya keluarga, kau punya teman, kau punya saudara, orang di sekitar. Dia menentukan kau masuk ke surga atau tidak. Apa yang engkau buat terhadap sesama itu akan menentukan kau naik ke surga atau tidak. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja itu bukan urusan pribadi saja. Yang penting saya buat baik di dunia ini, pasti saya masuk surga. Belum tentu. Karena kebaikan yang kita buat bisa juga ajakan setan. Setan juga dia bisa berbuat baik. Karena itu ibu bapak saudara-saudari sekalian, kehadiran Roh Yesus di dalam persekutuan iman. Maka itu mereka yang krisma hari ini, setelah krisma jangan lupa kombas, doa-doa kombas. Persekutuan di kombas. Persekutuan di dalam masyarakat yang menyelamatkan. Jangan lupa itu. Karena mereka ini juga membantu Anda untuk menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan hanya urusan Petrus sendiri, bukan hanya urusan Matias sendiri, bukan hanya urusan Filipus 12 rasul sendiri masing-masing, tidak. Mereka berkumpul bersama, sama-sama menantikan Roh Kudus, dan roh yang sama itu hadir di dalam kelompoknya. Maka itu kepada para krismawan krismawati di dalam kehidupan, syarat yang kedua untuk menerima Roh Kudus, jangan lupa dalam persekutuan. Itu bagaimana kita menerima Roh Kudus. 3. Yang berikut, kalau begitu apa syarat? Bagaimana saya tahu bahwa ini Roh Kudus? Bukan iblis, bukan roh halus atau roh-roh lain, tapi ini Roh Kudus. Bagaimana saya tahu itu? Bagaimana saya tahu bahwa ini karya Roh Kudus, bukan karya roh selain Roh Kudus? Itu ada jawabannya pada bacaan yang kedua. Dalam bacaan yang kedua tadi, surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Pada ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan bahwa kita tahu bahwa itu karya Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita.
kita tahu bahwa Roh Kudus itu hadir bersama saya, bersama kita di dalam kehidupan ini dari ayat ke-22 dan 23 dari Galatia tadi. Ayat 22 dan 23 dari Galatia, Rasul Paulus dia katakan, tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah buah-buah roh yang hadir di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Itulah tanda roh ada di dalam diri saya. Kalau ini tidak ada, Roh Kudus tidak ada, itu roh lain. Itu roh kejahatan. Itu roh yang bukan dari Yesus. Itu bukan Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang penuh kesabaran, murah hati, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi anak-anak sekolah yang krisma hari ini, ada anak sekolah krisma kah? Ingat, kalau kamu tawuran kah tawuran? Kalau kamu tawuran itu bukan Roh Kudus itu roh apa itu? Oh ya, roh jahat. Berarti kamu sudah tahu. Jangan buat. Itu bukan buah Roh Kudus. Kalau yang ada yang berkeluarga, kalau di keluarga itu suami pukul-pukul istri, berkelahi terus, itu tidak ada itu Roh Kudus itu. Itu roh kuda yang ada. Karena dia kasih kekerasan. Tidak tahu, roh kuda juga mungkin ada yang baik. Jadi orang yang membawa kekerasan, terus yang berikut, itu tidak ada Roh Kudus itu. Tidak ada buah, itu bukan buah Roh Kudus. Anak-anak sekolah yang ada narkoba ikut-ikut hisap sampai katanya melayang-layang, saya tidak tahu. Yang narkoba itu ingat, itu orang yang dipenuhi dengan roh jahat, bukan Roh Kudus. Maka itu jauhilah itu. Dalam bacaan yang kedua, minum mabuk, kemabukan dan lain-lain, itu juga bukan dari Roh Kudus. Maka itu jauhilah itu. Itu bukan buah roh, dan Roh Kudus itu tidak ada dalam diri kita. Orang yang menciptakan kekerasan di dalam hidup itu orang-orang yang dirasuki oleh roh di luar dari Roh Kudus. Maka itu kita diajak untuk selalu dan senantiasa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Baru, apa tugas orang yang terima Roh Kudus? Apakah kita terima Roh Kudus, setelah itu kita diam saja menikmati karya Roh Kudus, atau kita diberikan tugas untuk itu? Orang yang terima Roh Kudus itu diberi tanggung jawab yang besar. Diberi tugas oleh Roh Kudus, oleh Yesus kepada kita. Apa tugas dalam Injil tadi? Dalam Injil yang kita baca tadi, dari Yohanes pasal 15 ayat 27. Yesus memberitahu kepada kita, khususnya Krismawan-Krismawati yang hari ini dibaptis, tugas Anda karena Anda terima Roh Kudus, maka Roh Kudus mengajak dan memberitahu kepada Anda. Yesus memberitahu kepada Anda bahwa tugas Anda adalah memberikan kesaksian. Yesus katakan pada pasal 15 ayat 27. Roh Kudus itu dia akan memberikan kesaksian.
tentang aku, tentang Allah. Tetapi Yesus bilang, kamu juga telah bersama-sama dengan aku. Kamu sudah mengenal aku. Kamu sudah tahu siapakah aku. Maka kamu sendiri harus bersaksi. Itulah tugas. Bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang Allah kebaikannya dalam kehidupan. Ada dua cara untuk kita bersaksi. Kita bersaksi yang pertama dengan mewartakan Kristus dengan mulut kita. Dengan pengetahuan yang kita tahu tentang Allah. Pemahaman yang kita miliki tentang Yesus. Apa yang kita hayati di dalam hidup, kita bisa mewartakan dengan mulut kita. Dengan kepada orang memberi kesaksian bahwa Yesus penyelamat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda tidak perlu buka mulut untuk mewartakan Kristus. Engkau bersaksi dengan sikap hidupmu. Cara hidup kita itu akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Ketika Anda menghasilkan buah roh kasih. Dalam hidupmu engkau memberikan kasih kedamaian kepada sesama. Engkau memberikan kesaksian. Engkau tidak perlu omong. Dengan cara hidupmu memberikan kesaksian tentang Roh Kudus, tentang Allah di dalam kehidupan. Ada orang yang dia tidak pernah omong karena hidup dirinya dipenuhi kasih, maka kehadirannya itu memberikan kehangatan. Kehadirannya itu membuat orang lain merasa tentram dan damai. Tapi kalau orang yang setiap hari berkelahi, dari dirinya itu keluarlah hawa panas. Hawa panas itu karena hatinya itu dipenuhi dengan kebencian, hatinya dipenuhi dengan kekerasan. Hawa yang keluar dari tubuhnya, kekuatan yang keluar dari dirinya itu bukan kekuatan kasih, tidak. Itu kekuatan yang keluar itu panas, maka ketika kita hadir orang menjauh. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka orang mulai lihat-lihat, baru dia mulai cari jalan lain. Itu berarti kita punya diri itu dipenuhi dengan kejahatan. Tapi kita, walaupun kita tidak mewartakan, tapi hidup kita setiap hari itu dalam suasana damai, dengan tenang. Di mana kita pergi, orang tidak menghindar, orang akan datang, orang akan mendekati. Ibu rumah tangga, walaupun dia tidak keluar kemana-mana, tapi dia ciptakan suasana dalam dirinya, dalam rumahnya. Kehangatan. Ketika dia keluar jalan di pasar kah, pergi belanja kah, kemana saja kah, orang akan melihat kedamaian. Memancar sesuatu yang indah bagi sesama yang lain. Maka itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari ciptakan hati kita kasih dan damai. Sehingga memancarlah kebaikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka itu ibu bapak saudara-saudari sekalian, para Krismawan Krismawati, hari ini Anda bersaksi bukan iman yang diwariskan oleh orang tua. Saya karena keluarga saya Katolik, masih Katolik dan percaya itu. Atau karena lingkungan Katolik, atau dibesarkan di orang Katolik. Tetapi iman yang Anda wabah, kesaksian yang Anda wartakan adalah kesaksian tentang apa yang Krismawan Krismawati pahami, imani di dalam kehidupan.